Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan salah satu instrumen kesehatan, yakni alat EEG atau elektroencephalografi. Yuk kita simak. Jadi, elektroencephalografi merupakan teknik medis untuk mendeteksi aktivitas kelistrikan otak pada waktu tertentu, di mana ditempelkan sejumlah cakram logam kecil yakni elektroda pada kulit kepala seperti pada gambar, yang terhubung pada alat perekam yang disambung dengan kabel pada masing-masing elektroda. Dengan teknik ini dihasilkan sebuah rekaman aktivitas kelistrikan dalam bentuk sinyal gelombang otak yang dinamakan elektroencephalogram. EEG banyak dikenal sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit epilepsi. Namun, EEG umumnya juga dimanfaatkan untuk aktivitas keilmuan dalam studi aktivitas listrik otak. Mendiagnosis penyakit neurologis seperti epilepsi, tumor otak, cedera kepala, gangguan tidur, dan demensia. Kemudian, dalam pemantauan anestesi selama operasi, serta pengobatan kelainan seperti gangguan perilaku autisme, keterlambatan bahasa, attention disorder, dan keterlambatan dalam belajar. EEG pertama kali dikenalkan pada dunia oleh Hans Berger, seorang neuropsikiatris berbahasa Jerman dari University of Jena, Jerman, pada tahun 1929. Alat dalam tes EEG. Yang pertama ada mesin perekam, yakni untuk merekam sinyal otak dari elektroda dengan hasil berupa gelombang-gelombang. Yang kedua, amplifier. Karena amplitudo tegangan EEG sangat rendah, sehingga dibutuhkan amplifier untuk meningkatkan amplitudo tegangan EEG agar memiliki penguatan yang tinggi dan karakteristik noise yang rendah. Yang ketiga, elektroda. Elektroda berfungsi untuk menangkap sinyal otak yang kemudian dikirimkan ke mesin perekam melalui kabel yang tersambung pada masing-masing elektroda. Pelekatan elektroda atau cakram logam ini dibantu dengan pasta konduktif yang membantu elektroda merekam sinyal otak. Bahan elektroda yang umumnya digunakan adalah perak klorida. Kemudian yang keempat, kamera video. Kamera video digunakan untuk merekam aktivitas fisik tubuh selama proses perekaman. Lalu, ada juga yang disebut filter. Ketika perekaman, mungkin saja EEG berisi kerusakan otot, berkaitan dengan kontraksi kulit kepala dan otot leher yang dapat mempersulit interpretasi otomatis dari EEG, sehingga untuk menghilangkannya menggunakan low pass filter. Sebelum membahas EEG lebih dalam, terlebih dahulu kita membahas mengenai saraf karena EEG berkaitan dengan saraf pada otak. Seperti yang tampak pada gambar, saraf memiliki 3 bagian utama yakni dendrit sebagai reseptor atau penerima impuls dari ujung saraf untuk dihantarkan ke badan sel. Soma atau badan sel bertugas menerima dan meneruskan impuls dari dendrit ke neurit dan akson, atau neurit bertugas meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf lainnya. Saraf terdapat pada seluruh tubuh manusia kecuali pada rambut dan ujung kuku. Fungsi utama saraf yakni menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan atau impuls dari berbagai organ di seluruh tubuh manusia. Bersama saraf tulang belakang, otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Pada otak terdapat kurang lebih 100 miliar saraf yang saling sambung-menyambung. Listrik yang ada pada tubuh manusia disebut biolistrik. Listrik dalam tubuh ini bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat yang dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Sel saraf merupakan salah satu yang ditemukan memiliki mitokondria dalam jumlah paling besar. Seperti yang tampak pada gambar A, pada bagian ekstrasel dan intrasel saraf terdiri dari ion-ion yang berbeda. Jika diperbesar, maka akan terlihat seperti pada gambar B. Pada bagian ekstrasel,
umumnya bermuatan positif, salah satunya ion Na+, dan ada sedikit ion negatif. Sedangkan pada intrasel umumnya bermuatan negatif, tetapi ada juga ion positif, salah satunya K+. Na+ dan K+ inilah yang berperan penting dalam perambatan impuls. Ketika terjadi rangsangan, maka terjadi potensial aksi, yakni aliran atau pertukaran ion positif dan negatif sepanjang membran sel, atau disebut depolarisasi lalu repolarisasi. Dan inilah yang menyebabkan perambatan impuls. Kerja EEG memanfaatkan prinsip fisika dalam biolistrik pada neuron otak. Neuron pada korteks cerebral menghasilkan gelombang listrik dengan voltase yang sangat kecil, dalam satuan milivolt. Gelombang otak manusia memiliki rentang frekuensi dan amplitudo yang berbeda-beda, sehingga terbagi menjadi beberapa jenis gelombang, yakni gelombang gamma dengan rentang frekuensi 30-100 Hz, gelombang beta dengan rentang frekuensi 13-30 Hz, gelombang alfa dengan rentang frekuensi 8-13 Hz, gelombang theta dengan rentang frekuensi 4-8 Hz, dan gelombang delta dengan rentang frekuensi 1-4 Hz. Gelombang yang tampak pada 5 contoh gambar ini merupakan gelombang dalam rentang waktu 1 detik. Lalu, bagaimana proses tes EEG? Mula-mula pasien ditempatkan pada posisi tidur yang nyaman, kemudian dipasangkan elektroda sebelum hari tes EEG. Biasanya pasien diminta untuk membersihkan kulit kepala dan mengurangi waktu tidur pada malam hari, serta menghindari konsumsi beberapa jenis makanan, minuman, dan obat-obatan. Setelah pemasangan elektroda, proses perekaman sinyal otak dimulai di mana pasien dalam kondisi tidur. Sinyal otak yang ditangkap oleh elektroda kemudian dialirkan melalui kabel yang terhubung antara elektroda dan amplifier guna meningkatkan amplitudo. Setelah itu sinyal otak difilter menggunakan low pass filter guna menghilangkan gangguan dari kerusakan otot yang dapat mengganggu dalam interpretasi otomatis EEG. Sinyal kemudian direkam oleh mesin perekam dengan hasil berupa gelombang-gelombang yang tampak pada layar komputer mesin. Dari gelombang-gelombang inilah dapat diidentifikasi permasalahan yang dialami pasien. Peletakan elektroda mengikuti aturan 10-20 seperti yang tampak pada gambar, dengan kode angka ganjil pada sisi kiri, genap sisi kanan yang mencakup 7 bagian otak, yaitu yang pertama adalah lobus frontal dengan kode F, yang kedua lobus temporal dengan kode T, yang ketiga yaitu lobus parietal dengan kode P, yang keempat lobus occipital dengan kode O, yang kelima lobus frontopolar dengan kode FP, yang keenam lobus sentral dengan kode C, yang ketujuh midline atau tengah dengan kode Z. Penempatan elektroda yang tepat dan baik menjadi syarat utama mendapatkan hasil yang baik. Hasil rekaman EEG berupa grafik tegangan terhadap waktu seperti yang tampak pada gambar A dan B.
sumbu Y sebagai tegangan, dan sumbu X adalah waktu. Dalam pemeriksaan, ada dua macam montase. Yang pertama, montase bipolar. Elektroda dihubungkan secara merantai, lalu tegangan diperoleh dari nilai beda potensial antara dua elektroda yang berdekatan satu sama lain. Yang kedua, montase monopolar atau referensial. Tegangan diperoleh dari hubungan elektroda dengan nilai acuan berupa nilai rata-rata seluruh elektroda di kepala atau nilai acuan elektroda tertentu. Tipe montase bipolar lebih populer digunakan. Hasil tes tidak langsung dapat diketahui hari itu juga, karena hasil tes perlu dianalisa bersama dengan dokter yang menangani pasien. Timbul beberapa pertanyaan seperti, alatnya menyeramkan, apakah tesnya menyakitkan, atau apakah saya akan tersetrum atau memiliki efek samping? Jawabannya adalah, dalam pemeriksaan EEG tidak dilibatkan penyuntikan atau penyebab rasa sakit lainnya. Hanya dibutuhkan kerjasama pasien dalam ketenangan dan pasien akan diminta tidur. Hingga saat ini, tes EEG belum terbukti memiliki efek samping. Pada beberapa pasien yang belum pernah melakukan tes EEG, mungkin akan mengalami pusing, kemerahan pada kulit yang ditempelkan elektroda, dan kesemutan pada bibir. Namun, hal ini bersifat sementara. Nah, itu dia pembahasan mengenai elektronsefalografi. Bagaimana? Sudah paham? Semoga bermanfaat. Jika ada kritikan dan saran, jangan segan untuk berpendapat di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.